Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat dan rahmat Allah, salam salawat kita selalu curahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kegiatan komunitas belajar hari ini. Syukur kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kecerdasan untuk selalu terus belajar, mengembangkan diri, menggali potensi dan mempelajari hal-hal apapun untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita ini hari ini. Adapun materi kegiatan kita akan mempelajari sebentar bagaimana praktik baik 7 jurus BK hebat yang akan dibawakan oleh rekan kita. Kegiatan selanjutnya diserahkan kepada Ibu Nur Ismi SPD selaku guru BK di SMP Negeri 1 15 Bulukumba untuk membersamai proses belajar kita hari ini di komunitas belajar yang kita cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke materinya saja. Jadi di praktik baik 7 jurus BK ini saya akan memperkenalkan 7 jurus BK. Yang pertama adalah kenali potensi, jurus kedua adalah emosi, 3 tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, jurus kelima jalin koneksi, jurus keenam bangun kolaborasi, dan jurus ketujuh adalah menata situasi. Dalam poster ke-7 jurus ini, di sini ada kita bisa lihat ada perbedaan warna, di mana jurus 1 sampai jurus 5 itu berwarna biru, yang berarti aspek siswa, sedangkan jurus 6 sama jurus 7 itu berwarna orange, berarti aspek sistem. Kenapa dikatakan aspek siswa? Karena kelima jurus ini, jurus 1 sampai jurus 5 itu berhubungan langsung dengan siswa kita. Sedangkan jurus 6 sama jurus 7 itu aspek sistem yang ada di sekolah kita, yang akan mendukung bagaimana keadaan siswa kita di sekolah. Adapun tujuan praktik baik 7 jurus BK yaitu untuk memperkuat pemahaman dan kolaborasi seluruh pendidik, baik guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas maupun kepala sekolah, dalam mewujudkan layanan pendidikan yang holistik, berpusat pada peserta didik dan berpihak pada perkembangan mereka secara utuh, baik aspek akademik, pribadi, sosial maupun karir. Kenapa wali? Kenapa guru kelas, guru mapel, dan kepala sekolah perlu memahami? Karena prinsip-prinsip dalam jurus BK bukan hanya milik guru BK, tetapi juga keterampilan pedagogis dan sosioemosional yang penting untuk semua pendidik. Pemahaman 7 jurus BK hebat oleh guru mapel dan wali kelas akan memperkuat ekosistem pendidikan yang holistik, di mana semua guru akan berperan aktif dalam membentuk karakter dan kesejahteraan siswa, bukan hanya untuk guru BK. Ya Bapak Ibu Guru, dari 7 jurus itu tadi yang sudah saya sampaikan, sebelumnya saya sudah mengimplementasikan 2 jurus di siswa kita, yaitu jurus 1 dan jurus 2. Jadi, saya menggunakan gaya belajar, saya mengukur gaya belajarnya anak-anak. Selama ini kita identifikasi mengetahui gaya belajarnya anak-anak, tapi anak-anak itu sendiri sebenarnya tidak tahu yang mana itu kinestetik, bagaimana cara belajarnya audio dan visual. Bahkan mereka juga tidak tahu bagaimana cara belajar efektif sesuai dengan gaya belajarnya. Makanya saya memilih gaya kenali potensi melalui gaya belajar. Adapun pendekatan yang saya lakukan itu menggunakan sistem ATPA.
aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Di aktivitasnya adalah saya meminta siswa untuk mengidentifikasi gaya belajarnya sendiri dengan mengakses Aku Pintar, Bapak Ibu. Aku Pintar gaya belajar. Mungkin Bapak Ibu guru coba akses ini link atau bisa langsung di barcode. Saya sudah sediakan barcode-nya. Kita coba-coba tes gaya belajar apa yang Ibu miliki, Bapak Ibu guru miliki. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa diakses? Oke. Sambil mengakses Bapak Ibu, saya menjelaskan di hasil dari identifikasi gaya belajarnya anak-anak. Jadi adapun hasil identifikasi gaya belajar anak-anak, dari 26 siswa yang hadir, ada 9 orang siswa yang belajarnya itu visual. Ada 9 orang juga yang memiliki gaya belajar auditory. Ada 8 orang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi secara kita itu di sini gaya belajarnya setara. Jadi mungkin kita Bapak Ibu guru bisa menggunakan atau metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang sudah lihat hasilnya? Masih sementara. Dan untuk bagian aplikasinya, untuk bagian aplikasi di sini, untuk siswa visual membuat mind mapping. Tugas membuat mind mapping tentang kenali diri dan impian, mimpiku di masa depan. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditory buat presensi langsung atau video singkat. Sedangkan siswa yang belajar gaya belajarnya kinestetik buat dan menyusun puzzle tentang kenali diri dan impian, mimpiku di masa depan. Nah, ini hasilnya ada mind mapping dengan laporan langsung, bahkan ada yang membuat video singkat bagi anak yang auditory. Bisa kita lihat ini. Halo, perkenalkan nama saya Hairatul Ramadhani Dan saya Farah Rizkia. Kami bercita-cita menjadi seorang apoteker Karena kami ingin membantu banyak orang melalui pengetahuan tentang obat-obatan. Menjadi apoteker adalah salah satu impian kami karena profesi ini sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kemampuan yang kami miliki adalah 1. Komunikasi yang baik. 2. Kemauan dalam belajar. 3. Tanggung jawab dan etika yang kuat. Dan terakhir, kemampuan tanggung jawab dalam kerjasama tim. Motivasi kami mengapa kami ingin menjadi seorang apoteker adalah: Yang pertama, ingin membantu orang sakit. yang kedua, suka pelajari obat. 3. Peduli kesehatan. Dan yang terakhir, ingin menjadi bagian dari tim medis. Perjalanan untuk menjadi seorang apoteker adalah: Pertama, lulus SMP lalu masuk ke SMA dan mengambil jurusan IPA. yang kedua, kuliah dengan mengambil jurusan farmasi. Yang ketiga, lanjut ambil profesi apoteker. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, jadi itu contoh dari tugas siswa yang auditory yang membuat video singkat tentang impiannya di masa depan. Saya bertanya ulang, kenapa kita perlu Bapak Ibu untuk mengetahui gaya belajarnya siswa supaya kita bisa menyesuaikan program atau metode pembelajaran kita di kelas yang disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki sama siswa kita. Kita lanjut ya Bapak Ibu di jurus 2, kelola emosi. Di kelola emosi, pendekatan yang digunakan itu tetap sama, yaitu menggunakan sistem ARKA. Aktivitasnya saya mengajak siswa itu bermain kertas emosi Bapak Ibu. Tapi sebelum menggunakan kertas emosi, sebelumnya saya memberikan terlebih dahulu kuesioner pemahaman emosi pada siswa. Ini alasan saya mengapa mengimplementasikan jurus 2 kelola emosi ini Bapak Ibu, karena kita tahu kalau siswa di sini terkadang itu cuma yang taunya emosi itu marah. Emosi kan itu bukan cuma marah, bisa sedih, bahagia dan sebagainya. Kemudian masa-masa SMP ini kan masa transisinya siswa untuk masa remaja.
Jadi perkembangan emosinya itu cenderung cepat dan tidak stabil. Makanya harus dia memberikan pemahaman tentang pengelolaan emosi supaya bisa kontrol emosinya, supaya tidak merugikan dirinya dan orang lain. Di sini kita mengharapkan siswa tetap berada pada neokorteks awal, di mana pemikirannya itu masih tetap bersifat tenang dan logis. Karena kapan emosi sudah mengendalikan dirinya, maka akan muncul timbul sifat reptilian brain. Maka yang akan terjadi itu adalah emosi akan meledak dan menyebabkan perselisihan, percekcokan, perdebatan dan sebagainya. Di refleksinya itu sebagian siswa itu, beberapa siswa itu sudah berani mengungkapkan perasaannya, apa yang dia rasakan melalui permainan remas kertas itu. Jadi untuk aplikasinya saya meminta siswa untuk membuat cuaca emosi, dan ini hasilnya Bapak Ibu. Setiap kelompok itu mempresentasikan hasil kerjanya dengan menuliskan, menjelaskan kapan mereka merasa sedih sesuai dengan emotikon atau cuaca-cuaca yang mereka gambar. Bapak Ibu, yang 2 jurus yang saya sudah implementasikan di dalam di kelas. Terus jurus ketiga Bapak Ibu, tumbuhkan resiliensi. Di sini tumbuhkan resiliensi adalah bagaimana kita membangun kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan tekanan dan pulih dari situasi yang sulit Bapak Ibu. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Itu dengan cara menumbuhkan growth mindset-nya anak-anak Bapak Ibu. Bagaimana cara membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan? Kita bisa menggunakan apresiasi, koreksi, apresiasi. Nah, kalau di guru BK mungkin dia menggunakan konseling realita, tapi kalau guru mata pelajaran dia menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ya. Keempat, jaga konsistensi. Jaga konsistensi di sini yaitu membantu siswa untuk tetap fokus pada tujuan, mempertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan impulsif. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan cara pembiasaan berbasis kesadaran disiplin. Yang jurus kelima Bapak Ibu adalah jurus jalin koneksi. Ada jalin koneksi. Di sini kita membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, dan orang tua serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, dan orang tua? Yaitu dengan mempelajari keterampilan mendengar aktif Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama mempelajari keterampilan mendengar aktif ketika sedang berbicara, dalam merespon, keterampilan kita bertanya atau merefleksi perasaannya siswa supaya komunikasi terjalin dengan baik, rileks dan sebagainya. Terus yang 6, bangun kolaborasi. Pada bangun kolaborasi ini mendorong kerjasama dan kerja tim di antara siswa serta antara siswa dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Di sini ada guru kelas sama peran utama guru BK. Jelas di Bapak Ibu? Jelas ya. Nah, adapun tujuan pelibatan orang tua yaitu untuk meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan di sekolah. Terus memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah rumah dan mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah, serta mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Jurus yang terakhir mengatasi situasi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman bagi siswa, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Semakin sedikit ancaman dan risiko, maka sekolah akan lebih aman, nyaman, dan menggembirakan. Bagaimana? Cuma itu penjelasan singkat dari ketujuh jurus BK Bapak Ibu guru. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.